Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 1E akan mempresentasikan tentang kedudukan hadis dalam syariat Islam. Anggota kami terdiri dari saya Salmatun Najwa ZN, saya Cindy Setiawati, saya Siti Rohmawati. Pembahasan yang akan kami bawakan, yang pertama ada pengertian hadis, yang kedua ada penjelasan mengenai perkataan, perbuatan, dan penetapan, yang ketiga ada kekuatan hadis sebagai sumber hukum Islam, keempat fungsi hadis, yang kelima pembagian fungsi hadis, yang keenam kedudukan hadis, dan yang terakhir ada dalil-dalil yang menetapkan kedudukan hadis. Yang pertama akan membahas tentang pengertian hadis yang akan dijelaskan oleh Siti Rohmawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian hadis. Hadis menurut bahasa yang artinya al-jadid atau bisa juga diartikan sesuatu yang baru. Lawan dari kata al-jadid yaitu al-qadim, artinya sesuatu yang lama atau bisa juga diartikan dekat. Hadis bisa juga diartikan al-khabar, berarti berita. Berita merupakan objek yang lagi dibicarakan atau dialihkan dari satu orang kepada orang yang lainnya. Hadis merupakan asal muasal hukum Islam setelah Al-Quran. Pada peristiwa tersebut, keadaan hadis merupakan asal muasal hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis secara pandangan para ulama yaitu segala peristiwa yang diturunkan Nabi Muhammad SAW yang berupa perkataan, perbuatan, dan penetapan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penjelasan perkataan, perbuatan, dan penetapan. Pertama, hadis qauli. Hadis qauli atau perkataan ini yaitu perkataan yang pernah Nabi Muhammad SAW ucapkan dalam berbagai ilmu, misalnya ilmu hukum, ilmu akhlak, akidah, pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua, hadis fi'li atau perbuatan, yaitu penjelasan yang mudah mengenai peraturan-peraturan hukum yang belum jelas cara penerapannya. Ketiga, yaitu hadis takrir. Hadis takrir atau penetapan, yaitu perbuatan atau perkataan para sahabat yang berupa persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Memiliki kekuatan sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis pun sama, sebagaimana dalam Al-Quran. Kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk taat dan mengikuti perintah Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul atii'ullaha wa atii'ur rasul fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma 'umila wa 'alaikum ma 'umiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin.
yang artinya, katakanlah, taatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taatlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kewajiban Rasulullah hanyalah menyampaikan amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas. Yang kedua, fungsi hadis yang akan dijelaskan oleh Salmatun Najwa. Fungsi hadis. Hadis memiliki fungsi utama, yaitu sebagai penjelasan hal yang belum rinci, penguat, penegasan hukum, dan yang lainnya yang belum ada atau belum jelas disebutkan di dalam Al-Quran. Para ulama telah menyepakati bahwasannya kita sebagai umat Islam wajib hukumnya mengikuti perintah yang telah tertera di dalam hadis-hadis sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrina lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kitaballahi wa rasuli." Yang artinya, aku sudah memberitahumu dua perkara. Tidaklah sesat jika kamu terus mengikuti keduanya, yaitu Al-Quran atau kitab Allah dan hadis Rasul. Berikut beberapa fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam di bawah ini, yaitu yang pertama ada bayan at-takrir. Sebagai fungsi hadis yang pertama, di sini terdapat bayan at-takrir atau yang biasa disebut penjelas isi Al-Quran. Yang pertama ini biasanya difungsikan untuk memperjelas isi Al-Quran supaya mempermudah pemahaman dan lebih fleksibel ketika digunakan oleh kita sebagai umat beragama untuk petunjuk atau tuntunan dalam melaksanakan segala perintah atau tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, terdapat bayan at-tafsir. Urutan kedua fungsi hadis di sini yaitu bayan at-tafsir atau sering disebut dengan penafsiran dari isi Al-Quran. Fungsi hadis yang kedua ini biasanya digunakan sebagai pemberian tafsiran untuk Al-Quran yang isinya masih bersifat global atau mujmal. Pemberian batasan atau persyaratan terhadap ayat-ayat yang mutlak atau takyid, dan pemberian takhnis atau penentuan khusus ayat-ayat Al-Quran yang masih umum. Yang ketiga, di sini ada bayan at-tasyri'. Urutan selanjutnya, setelah fungsi hadis di atas, di sini terdapat bayan at-tasyri' atau menetapkan hukum Islam yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Fungsi hadis yang ketiga ini biasanya digunakan untuk menetapkan aturan-aturan atau hukum ajaran Islam yang sebelumnya terdapat tapi tidak rinci. Maka dari itu, hadis berfungsi untuk memperkuat dan memperjelas lebih dalam. Yang keempat, di sini terdapat bayan nasakh. Di urutan yang terakhir ini, bayan nasakh atau sering disebut dengan pengganti peraturan terdahulu. Secara bahasa, nasakh mempunyai banyak pengertian.
Salah satunya yaitu at-tahwil atau memindahkan atau ijalah, menghilangkan. Jumhur ulama mengartikan bayanasa sebagai peraturan baru yang datang dan bisa menggantikan peraturan yang sebelumnya. Karena peraturan yang baru bisa disebut lebih sesuai dengan lingkungan yang semakin luas dan baru. Yang ketiga, saya Cindy Setiawati akan menjelaskan tentang kedudukan hadis dalam syariat Islam. Nah, dalam kedudukannya, hadis merupakan pedoman hidup yang utama setelah Al-Quran dan telah diterima oleh ulama dan seluruh umat Islam. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan kepada umatnya bahwa masih ada satu pedoman yang sejenis dengan Al-Quran. Nah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Wahai umatku, sungguh aku diberi Al-Quran dan yang menyamainya." Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, dan At-Tirmidzi. Yang dimaksud dalam hadis tersebut bahwa yang menyamai Al-Quran di sini adalah hadis. Jelas bahwa hadis merupakan pedoman untuk kita amalkan yang sejajar dengan Al-Quran. Kemudian penjelasan tentang kedudukan hadis sebagai sumber hukum, adapun dalil-dalilnya yang pertama yaitu dalil Al-Quran, bahwa Al-Quran telah memerintahkan kita untuk menaati hukum-hukum dan pelaturan yang disampaikan oleh Rasulullah, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bilbatili illa an takuna tijarata an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, Rasul, dan ulil amri atau pemimpin di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat antara sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Nah, dalam ayat tersebut jelas kita diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul. Yang kedua yaitu dalil hadis. Jadi bukan hanya ayat Allah saja atau dalam Al-Quran kedudukan hadis itu, bahwa telah terdapat dalam hadis Rasulullah SAW bahwa Rasulullah telah meninggalkan dua perkara, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan tersesat selamanya selama kamu berpegang dengan keduanya, yaitu kitab Allah atau Al-Quran dan sunnah dan sunnahku. Hadis riwayat Al-Hakim. Nah, dimaksud dengan sunnahku itu adalah hadis. Dan yang ketiga yaitu dalil ijma. Dari ijma,
Para ulama sepakat hadis sebagai akar hukum beramal. Nah, dan kesepakatan ini telah terbentuk pada masa Rasulullah sampai beliau meninggal dunia. Dan masa Khulafaur Ar-Rasyidin pun terus menyiarkan hadis-hadis tersebut. Jadi kesimpulannya, dalam kedudukannya hadis merupakan pedoman hidup yang utama setelah Al-Quran. Hadis memiliki kekuatan sebagai sumber hukum agama dan pedoman hidup yang menempati urutan kedua setelah Al-Quran. Kekuatan hadis berasal dari Al-Quran yang memerintahkan umat Islam untuk menaati dan mengikuti perkataan Rasul. Nah, hadis dan Al-Quran memiliki hubungan yang sangat erat. Hadis memiliki fungsi menjelaskan dan memperluas hukum-hukum dalam Al-Quran atau menetapkan sendiri hukum di luar yang ditentukan dalam Al-Quran. Nah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.